Katanya, ibu mah kayak orang tua. Orang masih muda begini. Itu dia. Tim. Anak kami tidak pernah peduli. Sejak kecil kami tanamkan kebaikan agar dia peka dengan orang sekitarnya. Hari-hari ini, dia tidak pernah mau menunggu. Dari kecil tak ada hentinya kami mengingatkan dia untuk menjadi pribadi yang sabar, yang bisa melihat ke depan dan setia menunggu untuk hasil yang lebih baik. Sering kutemukan, dia tidak pikir panjang. Sejak dulu, kami menuntun dia untuk bisa memilah dan mendahulukan hal-hal yang penting dalam hidupnya. Cek, sebentar ya. Bangganya hati kami melihatnya, karena memang dia tidak pernah peduli siapa-siapa yang dia tolong. Dia memang tidak pernah mau menunggu untuk meringankan beban orang di sekitarnya. Dia memang tidak pernah pikir panjang untuk membahagiakan mereka yang dikasihinya. Bahagia sekali menemaninya bertumbuh, melihatnya menghargai proses, waktu, dan menjalaninya dengan tekun. Kami yakin kini dia sadar bahwa segala sesuatu yang kami ajarkan dahulu pasti akan membuahkan hasil di masa depannya. Kami yakin kini dia mengerti. Bertumbuh dan terus jadi lebih baik adalah sebuah perjalanan panjang yang tidak akan pernah selesai. Dan kami berjanji, kami akan terus ada, menemaninya di perjalanan itu. Tiap anggota keluarga punya cerita berbeda. Kayak Pak Untung anti buntung. Dia nyaris kena investasi bodong. Untung ada. Investasi yang nyaman dan aman. Ya di Permata Mobile X lah. Kalau ini Ibu Sofi, rajin banget shopping. Paketnya selalu numpuk. Sampai bikin tetangga kami. Soalnya... Saya bisa pantau semua promo dan cashback di Permata Mobile X. Nah ini Oma Nancy, hidupnya fancy. Oma, listrik udah harus dibayar. Mobilnya Oma, sudah habis bensinnya. Untungnya Oma bisa bayar ini itu di Permata Mobile X. Yang ini Kak Morgan, si paling sultan. Mau ini. Aku mau semuanya ya. Sepanjang apapun bilnya, Kak Morgan bisa bayar pakai QR Pay di Permata Mobile X. Terus, ini Dek Freya, yang cita-citanya jadi kaya raya. Nggak usah worry, kan di Permata Mobile X nabungnya easy. Dan ini Opa Ruben yang paling keren. Investasi online, deposito sampai dark mode. Ya kan? Semua transaksi, semua generasi. Semua makin bisa dengan Permata Mobile X. Hey Joan. Hey Fauzi. So nice to see you finally. I'm Fauzi Satyaputra. I'm an artist from Indonesia. I am Joanne. I'm from Thailand. Goes with the concept with the lotus and the gemming together. Yeah. I agree. I really agree. High five, Fauzi. High five. We want to create that togetherness into the painting itself. The tree represents the family growing together. I felt like you're a long-lost friend. Yeah, like brother and sister. This experience is really unique because it comes from the heart. We poured our two hearts into a canvas. Now you're part of the family. Permata Mobile X hadir, selalu memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Gratis biaya transfer tanpa syarat dengan Permata Mobile X. Gratis biaya transfer ke bank lain.
gratis biaya transfer sesering yang kamu mau. Dan gratis biaya transfer tanpa minimum saldo dengan Permata Mobile X. Gratis biaya transfer kemanapun tanpa syarat. Tanpa batas waktu, tanpa minimum saldo, tanpa batas frekuensi, hanya di satu aplikasi Permata Mobile X. Hadirin dimohon berdiri. Di dunia yang penuh perubahan, saatnya hadirkan kesadaran bahwa materi bukanlah satu-satunya tujuan. Kekayaan sejati adalah sebuah perjalanan, menyeimbangkan segala aspek kehidupan. Membangun kebahagiaan dalam harmoni, menjadi diri yang lebih baik. Mengukir makna dalam setiap langkah, mengubah tantangan menjadi kesempatan. Di tengah pertumbuhan Indonesia, kita adalah bagian dari sejarah. Membuka pintu inovasi dan peluang tak terhingga. Mewarisi perjalanan kekayaan yang harmoni untuk generasi penerus bangsa. Temukan potensi Anda. Temukan makna kaya yang sesungguhnya. Permata Bank Wealth Wisdom 2023. Harmonious Wealth Journey. Selamat datang dalam acara Permata Bank Wealth Wisdom 2023. Mari kita sambut host kita hari ini, Prita Laura. Baik, selamat pagi, masih pagi ya, pagi menjelang siang Bapak Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat
kita semua. Saya Prita Laura, saya akan mandu sesi kita kali ini dengan tema It Takes More Than Growth to Rise yang dipersembahkan oleh PT Trimegah Asset Management. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, di Permata World Wisdom 2023 ini sebagai informasi juga sudah menghadirkan 24 sesi Bapak Ibu yang melibatkan lebih dari 35 pembicara. Dan di saat yang sama dengan saat ini kita sedang berkumpul di sini, juga ada paralel 2 kelas lainnya, yaitu kelas When Wisdom Meet Math Youth ya, dengan pembicaranya adalah Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, kemudian juga ada Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro, agak susah ini namanya panjangnya dengan gelarnya Pengageng Praja Mangkunegara, kemudian juga ada Melisa Rusli, Direktur Utama Permata Bank, dan juga Kaisang Pangarep yang juga seorang pengusaha muda dan sekarang sudah jadi politisi juga. Kemudian juga ada kelas lain yaitu Find Your Voice in the Age of Content dengan pembicaranya adalah Yoshimo Kalu yang merupakan Dewan Pengarah Cyber Kreasi, dan juga Morgan Oy, aktor dan brand ambassador dari Permata Bank. Nah, kami juga menyediakan berbagai hadiah. Jika Anda nanti mau bertanya, silahkan aktif saja bertanya. Kesempatan ini Bapak Ibu untuk bertemu dengan ahli-ahlinya di sini, silahkan bisa tanya apa saja. Dan juga kami menyediakan e-sertifikat bagi Anda yang mengikuti sesi ini hingga akhir. Silahkan kalau mau lihat e-sertifikatnya, ada QR code nanti yang akan muncul di sini. Baik, ya ini dia. Kalau Anda mau scan mendapatkan sertifikatnya, silahkan bisa scan QR code yang ada di belakang saya ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sambil Anda scan QR code ini, saya mau sampaikan mengenai background kita dalam perbincangan kita kali ini. Bisnis startup ini adalah satu bisnis yang sangat menarik perhatian kita kemarin-kemarin ya gitu, tahun-tahun kemarin ada begitu banyak startup yang bermunculan, kemudian juga di masa pandemi tadi kemarin tuh mulai bermunculan dengan sangat cepat. Dan ini dianggap satu model bisnis yang mendatangkan cuan cepat gitu ya, keuntungan yang berlipat dengan cepat. Sehingga kemudian akhirnya banyak investor yang tertarik memberikan pendanaannya pada startup ini. Mungkin Anda juga salah satunya, mungkin juga Anda juga pelaku startup. Nah kemudian kita banyak mendengar bahwa startup ini kemudian banyak yang tidak bisa bertahan. Nah, pertanyaan yang harus kita jawab bersama nanti di dalam perbincangan kita kali ini, apa benar startup ini sudah tidak menarik lagi sebagai satu bisnis? Atau ini hanya masalah strategi aja? Atau ini hanya masalah momentum aja, begitu ya? Nah, kita akan langsung dengarkan dari para narasumber kita di sini dan juga bagaimana tren-trennya ke depan untuk Anda menginvestasikan keuangan Anda. Langsung saja saya akan panggilkan para narasumber kita di sini. Pertama-tama saya akan bacakan terlebih dahulu background atau CV dari para narasumber. Akan hadir bersama kita nanti Bapak Patrick Yip yang merupakan founding partner dari Intudo Ventures. Nah, ia merupakan lulusan S2 All-in Graduate School of Business dari Babson College. Kemudian Pak Patrick ini juga sebelumnya menjabat sebagai Managing Director di Gemala Sarana Wiyata GSW. Dan kemudian kita juga punya Bapak Antoni Dirga. Antoni Dirga ini menjabat sebagai Direktur Utama dari Trimegah Asset Management pada Oktober 2016 dan ia memiliki pengalaman lebih dari 24 tahun Bapak Ibu di bidang fund management. Dan Bapak Antoni ini memperoleh gelar BSc di bidang Electrical Engineering dan gelar M.Eng di bidang Engineering Management dan keduanya dari Cornell University New York Amerika Serikat. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja saya panggilkan kedua narasumber kita, Bapak Antoni Dirga dan juga Bapak Patrick Yip. Kami persilakan.
Baik, karena kita punya waktunya ini lumayan terbatas begitu ya. Dan nanti juga akan ada kesempatan bagi Bapak Ibu juga untuk bertanya. Saya akan langsung saja to the point ini ke Pak Patrick Yip. Pak Patrick, Intudo Ventures ini berfokus pada investasi di startup. Sampai sekarang pun juga masih begitu. Nah, pertanyaannya adalah apa pertimbangannya kok masih di sektor itu? Apakah memang sektor itu masih menarik saat ini? Ya, baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih luangkan waktunya pagi ini. Dan juga terima kasih ke Permata Bank, Pak Antoni untuk share panggungnya hari ini dan Prita juga. Jadi kita mungkin latar belakangnya Intudo Ventures itu kita adalah sebuah venture capital fund yang hanya invest di Indonesia. Dan kenapa kita terus menerus invest di sini? Ya tentu kita tetap percaya potensinya Indonesia dengan market size, dengan growth dan juga dengan digital economy kita yang sekarang ada di kira-kira 77 billion US dollar gitu. In the next 2 years, kira-kira estimasinya itu akan meningkat jadi 130 billion US dollar dan market size-nya itu sebetulnya the next 3 market, apakah itu Vietnam, Philippines sama Thailand, di jumlahin itu 3 itu nggak sampai kayak Indonesia. Jadi memang Indonesia itu menurut saya sih itu semacam right place, right time. Kita punya scale, kita punya growth dan juga punya satu pasar yang cukup tech savvy dan adaptif terhadap internet gitu. Jadi makanya kita tetap di sini. Investor asing juga melihat hal yang sama seperti yang dilihat oleh Bapak enggak? Saya percaya sih iya. Saya lihat sih memang FDI kita berapa tahun yang lalu kan meningkat terus. Apakah itu FDI dan DDI. Dan juga dengan Omnibus Law dan juga sekarang negative list-nya juga udah rubah jadi positive list itu. Memang banyak industri itu udah layak untuk investor asing untuk masuk. Makanya saya sih terus optimis. Di luar negeri, apakah itu di Barat atau North Asia, justru banyak investor kita itu basisnya dari sana dan pengen masuk ke Indonesia melalui Intudo. Gitu. Kalau bisnis startupnya sendiri, bagaimana kondisinya di Indonesia? Karena sekarang lagi adem ayem nih, gitu, nggak terlalu banyak pemberitaannya, nggak terlalu banyak dinamikanya. Kalau kita lihat sejak 6 bulan terakhir ini kan kabar startup yang tutup dan mengurangi karyawannya itu udah mulai nggak kedengeran di pemberitaan. Ini apakah memang kondisinya lebih baik atau karena ya udah banyak yang rame-rame cabut ini sebenarnya? Iya, saya sih lihat ya mungkin saya step back sedikit gitu. Jadi memang Intudo itu mulai tahun 2016. Jadi pas kita mulai itu pasar dan ekosistem ini memang lagi hot sekali terhadap startup gitu. Jadi memang banyak valuasi perusahaan, fundraising itu jauh lebih mudah. Waktu itu suku bunga juga nggak setinggi gini. Jadi akses capitalnya itu memang banyak dan gampang. Makanya banyak startup itu istilahnya jojoran atau kita sering dengar soal bakar duit untuk akuisisi customer yang mungkin retentionnya kurang gitu. Nah justru saya lihat ini berapa tahun itu saya selalu namanya the reckoning gitu. It's a shift in mindset. Jadi ini shift in mindset di para founder group itu bahwa build business itu memang business modelnya perlu sustainable, nggak bisa bakar-bakar duit terus. Dan saya lihat itu sebetulnya quality of founder yang ada hari ini jauh lebih baik dibanding earlier days in the ecosystem gitu. Soalnya mungkin pasar lagi hot itu kadang-kadang bisa attract founder yang just want to be a founder. Itu selalu saya namanya fake founder gitu. Tapi nah ini menarik nih Pak, tadi sampaikan, maaf saya potongnya, quality of founder itu menarik. Apa yang ukurannya melihat seorang founder itu berkualitas atau tidak? Karena ini kan tergantung bagaimana investor akan menaruh uangnya nih. Ukurannya apa? Iya memang, jadi sekarang founder juga backgroundnya bagus-bagus dan semua pinter-pinter sih. Jadi memang tugas kita makin sulit. Tapi proses di Intudo itu ada sedikit unik di mana kita biasa due diligence-nya itu involve, kita sering bawa mereka ke investor kita yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia itu investor base kita ada lebih dari 30 grup dan individual. Dan dari berbagai business background gitu. Jadi kita punya istilahnya due diligence, itu sangat-sangat bottoms up, di mana kita ajak mereka untuk kerjasama sama grup yang investor kita ada di Indonesia.
Kalau mereka bisa kerjasama, itu baru kita bisa memvalidasi itu ada product market fit gitu. Jadi memang itu yang kita cari. Jadi selalu kita nggak invest yang terlalu cepat, kita prosesnya biasa lebih lama dari fund yang lain gitu. Iya. Nah kalau kita bedah lebih lanjut ya, kalau dari surveinya Skynova akhir 2022 lalu kan ada 2 alasan utama nih startup collapse nih ya Pak ya. Ya tadi yang dibilang karena bakar duit akhirnya kehabisan kas. Dan kemudian tidak ada pendanaan baru lagi begitu. Nah bagaimana minat investasi pada sektor startup ini, apakah saat ini sudah mulai normal kembali begitu? Kan kemarin kan sempat pada hengkang rame-rame gitu ya, sekarang apakah sudah mulai ada trust lagi? Saya sih lihat startup atau teknologi itu bukan sesuatu yang bersifat disruptif gitu. Saya selalu lihat apalagi di Indonesia dengan traditional industry yang dominan sekali di kita punya GDP, teknologi itu lebih bersifat enabling gitu. Jadi saya sih tetap percaya itu, dan sekali lagi kita punya proses untuk memvalidasi kita punya investment, itu selalu kita harus bikin janji kerjasama dulu antara startup sama traditional industry-nya dulu. Makanya mungkin kita punya fokus di Intudo itu lebih ke B2B dan bukan terlalu B2C yang tadi soal bakar duit dan customer acquisition yang sangat mahal itu mungkin lebih applicable ke banyak B2C. Tapi mungkin kita lebih fokus di B2B yang customer yang sales cycle-nya lebih pendek dan marketing cost untuk akuisisinya nggak setinggi B2C. Gitu. Ya, ada pandangan dari Trimegah mungkin? Silakan Pak Antoni. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Bank Permata yang sudah mengundang kami di sini. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir di forum kami. Mungkin tambahan sedikit saja, saya kira setuju dengan yang dikatakan Pak Patrick. Memang saya rasa mungkin boleh saya mulai chartnya ada? Silakan. Boleh teman-teman? Ya. Tadi terkait sebenarnya kenapa saya jelaskan ya sedikit dari sisi makro. Kenapa mungkin untuk startup lebih sulit sekarang dibandingkan sebelumnya. Tadi Pak Patrick katakan ada sedikit jor-joran gitu ya. Di sini kita bisa lihat sebenarnya chart ini simple. Yang keduanya adalah chart yang menunjukkan monetary condition kita. Jadi peredaran uang lah, simpelnya seperti itu. Ini M2 growth year on year. Kelihatan bahwa di Amerika sempat demi menghadapi COVID-19 ketika itu pemerintah di sana benar-benar mereka cetak uang istilahnya. Sehingga M2 kita year on year itu melonjak sangat tinggi dan sekarang collapse. Karena COVID sudah berakhir, sekarang ada tightening oleh The Fed kan. Sebelah kanannya chartnya juga sama, itu menunjukkan M2 di Indonesia meskipun tidak sedrastis di Amerika. Tapi terlihat bahwa M2 di Indonesia pun secara year on year itu turun. Nah di sini kita bisa lihat mungkin Pak Patrick mungkin setuju dengan saya, funding juga bukan saja dari Indonesia tapi juga banyak funding dari luar sehingga global liquidity ini semua saling terkait ya. Jadi the Fed itu is one of the major driver lah untuk likuiditas. Nah di sini another chart sebenarnya likuiditas kita kondisinya drying up. Saya kasih contoh aja yang simple, mortgage rate untuk 30 tahun di Amerika itu sekarang hit 23-year high. Jadi sangat tinggi, di sini kita bisa lihat sampai ke level 7 hampir 8% ya untuk mortgage. Dan sebelah kanannya ada chart di mana simple itu yield dari global high yield investment grade actually bonds. Jadi itu adalah kalau Bapak Ibu mau berinvestasi di obligasi non investment grade, jadi di bawah triple B minus ya, jadi double B plus dan sebagainya. Dengan ukuran global ya, S&P, Moody's dan sebagainya, yieldnya itu sekarang sekitar 10%. Jadi dapat dibayangkan kalau funding untuk perusahaan yang sudah berjalan saja, ada ratingnya, ada profitnya, itu sudah 10% dalam US dollar ya. Dapat dibayangkan untuk startup tentunya kaitannya harusnya lebih sulit. Karena startup kan lebih entrepreneur, lebih volatile, ininya butuh kalian expert seperti Pak Patrick dan timnya untuk memilih startup mana yang akan berhasil.
Mungkin itu dulu tambahan dari saya. Oke, baik, terima kasih. Nah, kalau kita kemudian melihat nih dari pengalaman dari banyaknya startup yang gagal nih, Pak Patrick ya. Apakah kemudian ada sebuah perubahan cara investor menilai kelayakan bisnis dari startup? Selain tadi disampaikan soal, tadi sempat disinggung sedikit soal foundernya ya, adakah yang lain lagi? Iya, saya lihat cara investor meng-value perusahaan itu sebetulnya datang dari dua aspek ya. Satu either semacam measurement untuk earnings, apakah itu omset atau gross profit atau EBITDA, dan multiple yang kita apply di earnings yang tersebut gitu. Ya memang saya lihat dengan kondisi yang kayak gini, memang ada semacam market trend yang kita sering namanya down round gitu. Yang down round di mana mungkin perusahaan itu valuation yang mereka fundraising di valuation lebih rendah dibanding round yang sebelumnya gitu. Nah tapi saya lihat itu sebetulnya satu tanda-tanda yang sehat untuk dunia private investment karena sama kayak public investment di dunianya Pak Anthony ini, saham aja bisa naik turun gitu, kenapa private company punya valuation nggak bisa gitu. Nah jadi the fact that bisa ada down round, bisa ada fundraising round yang di valuation lebih rendah, itu satu tanda yang sebetulnya market ini lebih efficient, jadi information lebih efficient dan ada koreksi gitu. Nah tapi seperti yang saya tadi bilang gitu, sebetulnya koreksi ini bukan cuma dari valuation atas buku doang, tapi dari sisi founder dia sendiri, koreksi in terms of mindset. Jadi cara mereka pikir runway. Jadi dulu waktu kita mulai fund pertama, mereka founder itu fundraising sangat lebih mudah dan mereka punya fundraising runway itu jauh lebih pendek. Soalnya mereka rasa setelah 9 bulan atau 12 bulan, ada VC yang akan hargain saya punya valuation dengan growth of metrik-metrik yang hanya top line. Kita sering dengar multiple-nya GMV, Gross Merchandise Value, atau GTV, lebih cocok untuk dunia fintech atau gimana gitu. Ya, orang bayar valuation di multiple untuk metrik-metrik itu gitu. Tapi sekarang justru kita memvaluasi perusahaan itu udah multiple of gross profit, udah kadang kalau udah profitable punya udah multiple of EBITDA. Jadi memang industri ini udah arah ke sana gitu. Justru my point is jauh lebih sehat menurut saya bahwa ada koreksi kayak begini gitu. Ya, baik. Nah kalau lagi nih dari kita lihat di sudut pandang investor lagi nih ya Pak ya. Kalau dulu di investor ada satu istilah scale or fail ya, tumbuh cepat atau gagal gitu ya. Jadi mindset itu masih dipegang oleh para investor nggak di tengah berbagai perubahan tadi disampaikan itu? Apakah fast and furious atau slow but steady intinya? Iya, saya rasa growth itu is a consequence. Growth itu is a consequence of kalau misalnya perusahaan ini deliver the right value to the right stakeholders at the right time. Gitu. Jadi justru harus ada 3, baru kamu punya hak untuk scale atau grow gitu. Soalnya kalau sebelum itu growth-nya itu hanya karena kamu beli customer. You spend on marketing dollars, ngebakar gitu. Tapi nggak gitu care tentang quality of customer base-nya, retention-nya rendah. Mungkin orang pakai aplikasi ini sekali, bulan depan udah ganti ke aplikasi yang lain gitu. Nah justru you have to, ya balik lagi, jadi growth-nya itu is a consequence gitu, bukan kita harus beli growth kita. Nah justru balik lagi ke poin saya, mindset change-nya itu adalah justru mesti nge-prove the right value, the right stakeholder at the right time. Mesti ada ini 3 dulu, baru then you scale gitu. It's a consequence gitu. Iya, iya. Berarti artinya ini lebih slow, nggak apa-apa, yang penting steady. Enggak juga. Ya mungkin, ya ini saya juga lagi belajar along the way ya. Sebetulnya slow or fast itu mungkin jangan terlalu compare juga ya. Jangan terlalu dikotomikan gitu ya, karena bisa keduanya begitu ya. Ya, ideally sih iya, tapi mungkin untuk industri ini nggak tahu Bu Prita dengar kata FOMO nggak gitu, the fear of missing out gitu. Memang industri ini sering kali dibawa arus untuk fear of missing out,
kadang-kadang VC ini mungkin menumpuk ke invest di industri yang tertentu di mana ngedrive valuation lebih tinggi. Nah kadang-kadang ya kita mesti ada pakai kacamata kuda dikit gitu. We have to block out the noise gitu ada sedikit. Iya, oke. Jadi itu ya beberapa perubahan paradigma yang terjadi begitu dari pembelajaran yang kemarin. Ada catatan dari Trimegah, Pak Antoni terkait hal ini? Perubahan mindset ini? Mungkin sedikit menambahkan memang kalau scale ya untuk bisnis manapun saya kira bukan hanya untuk startup. Every business dream is to have a monopoly. Jadi kita semuanya maunya monopoli, nah, semuanya kita jualan di Trimegah jualan reksadana maunya kita aja yang jual gitu kan, nggak ada orang lain. Untungnya diatur oleh pemerintah gitu kan. But of course scale is everybody's dream. Jadi semuanya juga maunya skala, karena dengan skala kan simple ya, fixed cost kita bisa tekan. Dan variable cost-nya is variable cost, you have to live with it. Tapi selalu harus memperbesar bisnis. Sometimes memang harus seperti itu sih Mbak Prita. Saya kira di startup juga sama ya. So dalam mungkin tadi komen tentang founder, seorang founder or management di dalam suatu company, kita harus selalu find a way to survive or to run the business more efficiently, or along the way kita tiba-tiba menemukan ada segmen baru yang kita bisa capitalize on dengan adanya posisi kita di situ. Banyak sekali seperti itu kan. Tadinya misalnya jualan es krim doang, kemudian ternyata distribution logistiknya bisa digunakan untuk tumpang jualan service distributionnya untuk bisnis yang lain. Banyak sekali contoh, mungkin terlalu panjang untuk dijelaskan. Baik. Oke, kita gali lagi nih Pak. Ini kalau misalnya ke Pak Patrick lagi ya. Kalau ada juga beberapa istilah yang down round ya contohnya misalnya ya. Nah jadi ini dalam kondisi arus kas yang juga ketat dan runway yang makin pendek. Sebagian perusahaan teknologi itu terpaksa mencari pendanaan yang baru dengan valuasi yang lebih rendah gitu. Kemudian istilahnya ada down round itu tadi. Nah menurut Anda, apakah kondisi ini berdampak positif atau negatif untuk ekosistem startup? Karena ini kan ibaratnya udah deh jual murah aja deh, valuasinya rendah aja, yang penting cepet gitu dananya. Bagaimana? Sebetulnya untuk kita, jadi saat ini contoh Intudo kita lagi ngelola fund yang ketiga gitu. Nah dari point of view untuk ngelola fund ketiga, sebetulnya down round atau kondisi sekarang itu sebetulnya saat dan momentum yang paling tepat untuk masuk gitu. Untuk buy, untuk invest malahan, karena valuasinya lagi rendah. Kayak kita belanja di outlet gitu, kan harga kan separuh atau whatever lah, mungkin lebih murah gitu. Justru barang lagi turun gitu, dan bisnis kita ini harusnya sama kayak bisnis Pak Antoni juga, kita harus buy low sell high gitu. Kita nggak bisa masuk saat market lagi panas, kan kalau nggak salah Warren Buffett juga sempat ngomong gitu, you should be greedy when others are fearful gitu. Nah justru we're in a fear environment, di mana pandangan Intudo itu justru untuk fund ketiga gitu saat dan momentum yang tepat untuk masuk karena ada down round phenomenon ini gitu. Nah tentu setiap perusahaan yang udah ada go through down round, stigma terhadap down round atau gimana itu tetap ada gitu. Nah justru mungkin kerjaannya kita jadi lebih lihat sebetulnya down round itu bukan arti business performance-nya itu rendah, tapi it's a reflection of mungkin liquidity atau VC yang lebih wait and see atau holding period, banyak VC fund lagi holding period atau wait and see. Nah mungkin it's a function of that, makanya valuation perusahaan ini turun. Jadi nggak selalu karena business performance perusahaan ini turun. Jadi gitu. emang harus dilihat lebih lanjut juga ya, ini down round-nya karena apa begitu ya. Betul. Ada pandangan dari Anda Pak Antoni? Ya saya kira setuju sekali yang dikatakan Pak Patrick. Intinya kan ini ya Pak, sebelumnya itu beberapa tahun yang lalu itu the seller's market ya. Jadi untuk startup atau company yang coba raise fund, the game is on their side beberapa tahun yang lalu. Sekarang saya rasa saya setuju dengan Pak Patrick bilang, sekarang ya the founder mentalitasnya juga tambah tough. Mungkin sekarang ini justru this is the buyer's market. Jadi supply tetap ada, malah kita bisa pilih-pilih ya dari perspektif startup yang lebih tougher, yang lebih bisnis modelnya lebih solid, dan mereka butuh dana.
Nah, this is the chance untuk buy low and kemudian sell high, hopefully one day. Ya, jadi justru ini ya, inilah dia pengusaha ya, melihat adanya sebuah kesempatan dan ketika ada fear justru ini adalah sebenarnya sebuah kesempatan. Nah kalau tadi kan kita sudah berbagi pembelajaran nih ya, saya mau pengen tahu kunci suksesnya untuk mendapatkan profitabilitas dari startup, kunci suksesnya apa sih untuk mendapatkan profit dari pembelajaran naik turunnya bisnis startup ini? Ya, saya kira ada beberapa hal sih. Satu ya tentu managing cost seperti yang Pak Anthony bilang gitu. Tapi managing cost mungkin para audience di sini banyak juga punya bisnis. Saya kira itu lumayan istilahnya no brainer lah ya. Jadi managing, apalagi di dunia startup itu managing your marketing cost. Soalnya banyak metrik-metrik di startup itu metriknya bisa dibeli dan mungkin fokus di lebih organic customer daripada customer that you have to acquire berulang-ulang gitu. Jadi saya kira managing marketing cost itu satu. Tapi yang kedua yang kita belajar juga beberapa tahun ini justru di bidang B2B, business to business, justru mungkin apa yang bagus di P&L, jadi ada omset, ada margin, ada apa, nggak selalu bagus untuk cash flow. Jadi poinnya saya itu cara nge-manage piutang, jadi receivables gitu. Jadi kan banyak B2B business itu mungkin dapat kontrak harga segini mungkin marginnya tinggi, tapi kalau dibayarnya 9 bulan atau 1 tahun ya sama aja gitu, maksudnya marginnya hilang kan. Jadi mungkin managing revenue punya cash cycle itu kedua. Sama mungkin yang ketiga itu yang applicable di startup itu ngecara launch product features-nya lebih sering dan lebih cepat. Mungkin jadi supaya kalau misalnya perlu pivot atau apa, nggak ada over investment on a particular product gitu. Justru go to marketnya biasa lebih cepat supaya bisa eksperimen, atau di dunia kita itu selalu bilang hyper eksperimen supaya feedback loopnya lebih cepat dan nggak over investment into something yang pada saat launch it might fail gitu. Yeah. Kalau dulu kan sempat ada tuh, jadi saat misalnya startup itu kalau fenomena super app. Jadi kalau ada super app segala macam layanan ada di sana itu tuh wah itu gain profitnya tuh cepat sekali gitu. Apakah itu masih seperti itu trennya dan apakah tren ini masih bisa berkelanjutan gitu untuk ke depan? Iya, saya lihat super app itu kalau kita lihat contoh yang di Indonesia aja lah ya, mungkin saya nggak qualify untuk ngomong super app yang di luar negeri. Kalau kita lihat istilahnya Gojek, sekarang Goto ya, Goto, terus dibanding Traveloka misalnya gitu. Jadi saya lihat super app itu jalan kalau misalnya ada product market interaction gitu. Jadi kalau ada product market interaction itu artinya customer journey atau user journey itu harus dependent on user transaction yang sangat-sangat high frequency. Jadi sesuatu yang every hour, every couple of hours gitu harus log into the app gitu. Jadi harus berinteraksi terus gitu. Nah dari sisi itu saya lihat mungkin transportasi sama misalnya e-commerce, which is Tokopedia sama Gojek, itu product market interaction-nya lebih tinggi misalnya dibanding Traveloka gitu. I think Traveloka juga kemarin ini ada lifestyle features-nya kan, juga berusaha jadi super app juga, tapi ya maksudnya kita booking untuk travel, booking ini nggak sesering untuk misalnya pakai untuk transportasi sama ini gitu. Jadi memang kuncinya kalau super app tuh frekuensi ya? Iya, untuk frekuensi untuk nanti to drive the traffic, to drive the eyeballs gitu. Yeah. Tapi ujung-ujungnya gimana cross sell untuk barang yang lebih high margin. Yeah. Jadi contoh misalnya di Gojeknya mungkin Pak Patrick satu lagi untuk lebih berhak untuk jawab ini. Tapi yang saya lihat sih mungkin GoPay-nya di Gojek itu kan pilar untuk mereka istilahnya path to profit-nya gitu. Iya, baik. Oh begitu ya. Jadi kita belajar juga nih ya mengenai super app itu bagaimana gitu sebenarnya mendapatkan profitnya yang menariknya seperti apa. Nah kalau bicara soal bertahan ini ya, kalau kita lihat yang kemarin ketika banyak startup yang kemudian hengkang dari bisnis startup tutup, tapi banyak juga yang kemudian bertahan mati-matian. Bertahan mati-matian dengan mengubah model bisnisnya, pivoting. Nah kalau menurut Anda sebaiknya kapan waktu yang tepat untuk sebuah perusahaan startup itu pivot
Dan kemudian apa kunci keberhasilannya dia untuk pivot? Atau mungkin juga bisa memberikan satu contoh. Iya, saya mungkin pivot, time to pivot itu depends banyak faktor sebetulnya gitu. Jadi pivotnya antara old model sama new modelnya, jarak antara duanya gimana, atau misalnya competitive landscape, atau misalnya runway untuk perusahaannya itu masih sisa berapa banyak. Tapi mungkin saya lebih jawab pertanyaan ini lagi dari angle rasional untuk pivotnya dari mana gitu. Menurut saya sih biasa startup itu pivot karena satu, one of the three conditions gitu. Satu itu mungkin lebih customer oriented, karena mungkin customer itu mencari produk yang lain. Jadi produk yang sama itu you've reached so far, tapi ternyata customer base-nya behavior-nya rubah, purchasing behavior-nya rubah atau preference-nya rubah, then you have to make small changes supaya bisa ngedress mereka punya change in behavior gitu. Jadi mungkin satu dari customer. Kedua itu mungkin dari sisi market ya, jadi market oriented gitu. Kalau misalnya your product that you've launched, traction-nya kurang, atau misalnya you start to see slowdown, ya mungkin itu salah satu tanda untuk make changes once again gitu. Tapi mungkin ketiga itu lebih ke dipacu oleh regulasi kali ya. Contoh kayak misalnya di bidang fintech gitu, kayak kemarin, ya udah lama juga sih, ini pinjol-pinjol yang itu kayak regulation dari OJK, oh harus ada berapa persen productive loan, udah nggak boleh consumptive loan. Terus bunga per harinya 0,8%, udah nggak boleh lebih dari itu. Nah itu kan regulation implemented gitu ya. Jadi ya karena itu kalau memang bisnisnya atau startupnya dipinjol, ya because of the regulation, you have to make a pivot gitu. So mungkin orang atau startup pivot itu mungkin satu atau dua dari itu tiga kali ya. Ya. Jadi ada nggak satu cerita yang bisa membuat kita belajar, oh kalau pivot yang berhasil ini yang begini gitu. Mungkin bisa jadi pembelajaran kita semua di sini. Yang ada berapa perusahaan di kita, contoh kita ada satu payment gateway company namanya Zendit contohnya gitu. Zendit itu adalah satu perusahaan payment yang ngeproses payment gitu. Jadi mungkin pivot yang mereka melakukan itu daripada cuma ngedorong produk yang proses payment antara bank sama merchant, ya mereka mulai istilahnya pivot atau ada produk yang baru itu lebih ke ada lending products atau disbursements products atau yang lain gitu. Justru mungkin mereka pinternya dengan the same customer base dan dengan infrastructure yang sama, gimana cara add on istilahnya produk-produk yang baru dengan customer set yang mereka udah milik gitu. Justru mungkin itu salah satu gitu. Atau misalnya kita ada satu perusahaan logistics yang namanya Cargo, yang tadinya cuman fokus di mid mile gitu. Ternyata mereka juga ada ngebelajar dengan value chain customer base mereka, juga sekarang mulai nge-pivot ke first mile. Artinya mereka juga ambil angkutan dari istilahnya Tanjung Priuk ke manufacturing facility mereka supaya value chain mereka bisa lebih panjang dengan the same customer gitu. Itu itu dia cara-caranya ya. Jadi tidak berarti harus langsung pivot, ubah semuanya total bidang usaha gitu, tidak harus, bisa juga tidak seperti itu ya yang dilakukan. Nah yang menarik juga nih, dalam rangka startup untuk bertahan ada banyak cara yang dilakukan, strateginya banyak. Tapi juga ada cara-cara yang sebenarnya ini tidak integritas gitu, tidak memiliki integritas. Contohnya misalnya kejadian di India gitu ya, startup memalsukan laporan kinerja perusahaan mereka. Dan kemudian sampai ada istilah akhirnya fake it till you make it gitu. Nah menurut Anda bagaimana caranya untuk mencegah hal itu terjadi? Bagaimana kemudian investor bisa ngelihat ini fake ini nih gitu ya, gimana? Ya sebetulnya nggak hanya di India sih, di sini juga ada sih, di sini juga ada. Memang itu salah satu cara bertahan pada saat waktu itu ya mungkin ya. Ya, tapi mungkin saya lihat gini, mungkin kita banyak nonton kayak social network, lihat
Mark Zuckerberg kayak gimana. Sebetulnya banyak orang hebat di dunia startup itu nggak selalu harus fake it till you make it. Malah saya rasa mungkin if you fake it kan itu ada unsur istilahnya kebohongan, either bohong diri sendiri atau bohongin orang lain gitu. Ya, dimana mungkin dari sisi kita, ya kita berusaha ya istilahnya fokus our investment thesis itu lebih berbasis dari integrity lah. Maksudnya nggak tahu audience ini tahu nggak? Jadi Intudo itu in-nya itu sebetulnya singkatan dari integrity gitu. Jadi justru kita nge-uji integritasnya founder itu dalam proses due diligence kita dalam 3-4 bulan itu. Jadi mungkin style investment kita itu terus terang nggak selalu yang paling cepat. Mungkin VC fund di dunia lain itu seringkali ada dengar cerita, oh saya kasih term sheet dalam handkerchief gitu. Saya ketemu di coffee shop, saya tulis term sheet di handkerchief. Nah, tapi kita kan beda, kita kan lebih fokus di B2B. Kita nge-leverage Indonesian-based investor kita yang mungkin bisnisnya di different industries, untuk coba lihat mereka ada product market fit atau enggak, baru kita invest. Nah tapi dalam proses itu, kalau kita bawa mereka untuk ketemu conglomerate, ketemu subsidiary dari perusahaan dari grup besar, saya juga lagi nguji gitu, dia bisa nggak strike commercial deal antara produknya atau solusi mereka dengan ecosystem of big companies gitu. Nah justru proses itu perlu waktu untuk once again untuk nguji gitu. Jadi mungkin kita nguji integrity-nya itu hanya waktu yang bisa ngetes itu. Nah yang kedua mungkin mesti ada sabarnya juga ya untuk melihat waktu dan mengujinya begitu ya. Mau nggak mau. Sabar dan sebetulnya lihat ini orang konsisten sama enggak, soalnya setiap founder yang kita ketemu mungkin lulusan dari sekolah Ivy League, kita barusan lagi bahas sekolah anak-anak, lulus dari Ivy League, mungkin pernah kerja di mana, semua bisa presentasinya bagus. Kalau lihat projection semua juga kayak begini bentuknya. Nah tapi kan hanya kalau bisa waktu kasih lewat, kita lihat dia under pressure-nya kayak gimana. Kita lihat dia performance kalau bisa kita kenalin sama owner A, B, C gitu. Dia bisa nggak close deals gitu. Nah kalau mereka bisa close deals dengan kondisi kayak gitu dan over a period of time, ya karakter orang ini ya konsisten gitu. Nah itu kan soalnya bisnis kita sekali masuk, exitnya itu susah sekali gitu. Beda mungkin kayak Pak Antoni ya. Kalau misalnya reksadana bisa cut loss, bisa apa, kan perusahaannya TBK kan. Kalau kita masuk kan, ya ini semacam udah kayak kawin lah ya, susah cerai gitu istilahnya gitu. Jadi makanya kita take the time gitu. Nah tapi mungkin yang kedua sebetulnya kita coba expectation of growth-nya itu kita coba adjust gitu. Saya lihat mungkin banyak failure atau contoh-contoh yang buruk untuk falsify metric, falsify financial statements dan lain-lain. Itu sebetulnya berangkat dari karena board dan investor base itu kasih pressure yang terlalu lebih untuk grow. Jadi untuk tunjuk grow itu founder sama founding team itu harus lakukan yang kurang etis untuk meet expectation growth-nya gitu. Jadi saya lihat mungkin expectation on growth yang para investor ke foundernya itu harus dikalibrasi gitu. Iya harus realistis juga ya, kalau nggak memaksa kemudian akhirnya menempuh jalan-jalan yang tadi tidak etis tadi. Oke, menarik sekali. Ada catatan mungkin dari Pak Antoni terkait dengan hal ini dikaitkan dengan sustainability dari satu bisnis. Bagaimana Pak? Ya saya kira integrity di industri manapun sebenarnya penting, apalagi di industri finansial, mau startup, mau asset management, mau private equity, very important. Tadi ngomong-ngomong tentang pivot juga, sejarah kita di Trimegah Aset juga kami di tengah perjalanan juga saya juga dan teman-teman di tim kita juga harus pivot karena pertama kali saya masuk. Ngomong-ngomong tentang management or founder ya, it's very hard, the pressure. Not only you have to be full integrity, terus harus bisa operating in well, and you have to be a salesperson, ya kan, harus bisa jualan juga. Atau enggak, kalau enggak gimana bisa dapat funding gitu kan. Tapi ngomong tentang pivot and integrity, sejak awal saya masuk karena memang saya biasa asset management di luar, tadinya di luar negeri. Ketika melihat industri asset management di Indonesia itu menarik menurut saya. Approach-nya bukan saya bilang integrity jelek ya, tapi kita tahu ada beberapa kasus-kasus yang terjadi di pasar. Tapi it's a choice.
do you want to be FOMO, fear of missing out? Oh ini grow-nya caranya begini toh gitu. Kita semua ngikut ke situ atau you stick with your conscience and then stick with your methodology gitu loh and then shrug it off, try to survive. Jadi tentang tadi sustainability sih saya setuju ya kadang-kadang dalam keadaan yang sulit dan industri reksadana sebenarnya cukup sulit karena cukup sempit Mbak Prita. Ada 100 player, market size kita hanya 55 billion US. So it's very tough to survive, to gain trust dari Bapak Ibu sekalian di sini, very difficult. Dan itu butuh waktu seperti yang Pak Petri katakan. So similar kok di tempat kita juga seperti itu. Iya. Nah sekarang kita ingin tahu juga nih Pak, dari Trimegah ini kalau kita melihat pasar keuangan kita ke depan ini ya Pak ya. Kita mengamati bahwa IHSG ini sekarang kan cukup volatile ya. Kalau kita lihat ini belum sekuat menembus level psikologis. Kalau kita bicara level psikologis mungkin di 7.000 begitu ya. Nah sebenarnya kalau kita melihat tapi kinerjanya reksadana dan Trimegah yang equity terbilang nih outperform. Nah bisa diceritakan mungkin outperformnya seperti apa dan rahasianya bagaimana sih sampai kok kemudian dengan kondisi volatile seperti itu kok malah outperform begitu? Silakan. Mungkin kata kuncinya saya rasa patience ya Mbak Prita. Mungkin tapi sebelumnya saya backtrack a little bit. IHSG kita memang sulit menembus 7.000 sekarang. Karena banyak sekali faktor eksternal. Tadi kan saya di awal sudah bilang Fed lagi tightening, that's difficult. And not only the Fed ya, bukan hanya the Fed, tapi juga central bank lainnya juga tightening actually. Hanya mungkin China yang the only central bank yang arahnya berlawanan karena mereka punya krisis properti. Itu juga second factor kenapa banyak sekali di luar ini kelihatannya badai masih banyak gitu ya. Ada risiko resesi dan sebagainya. Sehingga itu mempengaruhi psikologis investor asing maupun lokal. Kita lihatnya setiap hari mungkin every now and then kita lihatnya berita buruk gitu. So that's continue to be in your mind. Akhirnya kita mau nggak mau jadi kayak seperti pesimis gitu ya. Padahal sebenarnya market kita banyak, ini saya ngomong tentang public market ya, untuk saham terutama banyak sekali value-value yang sudah ada, malah berdasarkan historical valuation sebenarnya PI kita cukup murah. Nah, that's difficult. Tadi pertanyaannya kenapa kinerja reksadana kita bisa baik ya? Kita sempat 15% actually year to date, which is very good considering IHSG itu sekitar 2%-an year to date. So kalau saya jawaban jujur ya sebenarnya menurut saya it's luck. It's luck. But luck doesn't come just for being lucky gitu ya, tapi it comes with the process yang sebenarnya kita sudah terapkan di Trimegah Asset bahwa tadi balik lagi tentang pivoting, integrity and everything, kita memilih jalan yang lurus, pokoknya kita terapkan proses kita dalam memilih saham dengan disiplin, tadi disiplin Pak Patrick sebutkan juga, dan nggak usah FOMO gitu loh, saham-saham apa lagi naik misalnya, kita nggak usah ikut-ikutan, yang penting kita stick with our valuation methodology, terus tesis kita ikuti, dan kebetulan ya tahun ini it's working out well. Tapi sebenarnya kita di Trimegah Asset memang aim-nya kita, objektif kita sebenarnya bukan jadi pemenang tiap tahun atau seperti apa, tapi sebenarnya untuk memberikan return yang konsisten sih untuk Bapak Ibu sekalian di sini. Jadi return yang konsisten itu kuncinya ya, bagaimana itu goalnya. Nah bisa ada bocoran nggak kira-kira sektor apa saja yang saat ini sedang dilirik oleh Trimegah? Kira-kira apakah e-commerce, tadi fintech ini masih jadi lirikannya Trimegah? Oke, kalau teknologi mungkin nyambung dulu dari Pak Patrick. In time menurut saya akan menjadi menarik teknologi, tapi memang butuh waktu. Kita harus lihat pertumbuhan earnings generation nanti seperti apa. It will be an interesting sector of course. Tapi tadi salah satu ancaman yang sekarang sedang mengancam adalah sebenarnya inflasi. Inflasi di Amerika itu kalau Bapak Ibu amati, reserve oil mereka di Amerika itu collapse, turun banyak sekali. Sehingga WTI harga minyak mentah di dunia itu sekarang naik sudah ke level 90 barrel. Kemarin bensin baru naik ya, bensin baru naik. Sebabnya itu sebenarnya. Mungkin kalau teman-teman di kalangan bawah nggak ngerti langsung komplain aja kenapa BBM naik terus gitu ya.
Tapi harga minyak sedang naik Bapak Ibu sekalian sehingga itu mengancam inflasi. Kalau mengancam inflasi artinya apakah The Fed akan berhenti menaikkan suku bunga? Itu tanda tanya. Ya kan? Kita harus mempertanyakan itu. Nah, disinilah tadi kalau dikaitkan kalau memang kita memasuki era inflasinya ini masih tinggi terus, belum berhasil ditekan, berarti sektor apa yang menarik? Sektor energi dan turunannya. Mungkin batu bara menuju winter akan menarik lagi, dan sektor lainnya yang terkait ya. Dan saya kira juga untuk saham menurut saya akan menarik karena saham itu sebenarnya lebih baik, lebih bagus untuk menangkal inflasi ketimbang obligasi. Karena obligasi kan fix ya kuponnya. Kalau untuk obligasi strateginya adalah kita harus tunggu sehingga ketika suku bunga merangkak naik kita tunggu, kita pendekkan durasi kita, sabar sampai akhirnya cukup tinggi baru kita nyaman masuk. Mungkin seperti itu Mbak Prita. Kalau untuk tahun depan proyeksinya bagaimana nih Pak? Tahun depan ini banyak yang memprediksi akan ada krisis ekonomi dunia, krisis global. Kemudian kalau di Indonesia sendiri tahun politik, ini banyak orang saya kemarin habis pulang dari Korea bertemu dengan banyak investor, mereka semua pada bilang wait and see, after Jokowi and then what, gitu tuh, masih banyak yang kayak gitu. Nah kalau dari Trimegah sendiri gimana? Kalau dari kita sih tadi saya katakan obligasi not a good hedge for inflation, jadi untuk obligasi kita untuk tahun depan kita akan a bit strateginya adalah buy on weakness, karena yield obligasi lagi naik gitu ya, kita tunggu. Dan obligasi itu by the way lebih berkorelasi terhadap faktor eksternal sekarang ini posisinya. Karena tadi pemilu politik belum jelas, karena kita butuh pemerintah berikutnya sudah pakem nih siapa dan kebijakannya seperti apa. Apakah nanti government spendingnya akan jor-joran gitu. Kalau government spendingnya jor-joran berarti kita akan mengeluarkan banyak membutuhkan banyak funding, berarti obligasi supply-nya akan banyak dari SBN. Itu akan melemah gitu kan. Itu belum jelas sebenarnya. Tapi kalau untuk investor yang lebih agresif atau moderat lah ya, mungkin kalau bagi kami upside-nya lebih banyak di saham. Saham itu is a better hedging for inflation, mau short term maupun long term. Jadi kenapa saham is a better hedging? Karena company punya pricing power kan, lebih banyak yang punya pricing power. Jadi mereka bisa naikin harga, jaga marginnya. Sedangkan kalau bonds atau obligasi, ketika fix kupon sudah dikeluarkan, ya itu inflasi naik ya, harga uang kita tergerus kan, nilai uang kita. Simpelnya gini lah Bapak Ibu sekalian, kalau era suku bunga naik, Bapak Ibu ketika mau memilih menaruh deposito, mau di lock yang sebulan atau mau yang lock 1 tahun, 6 bulan atau setahun gitu. Pasti kalau era suku bunga naik, semuanya pada sebulan. Ya kan, kita tunggu deh, nanti akan naik lagi kelihatannya. Simple as that. Kalau bonds, kenapa ada istilah untuk obligasi itu, suku bunga merangkak naik, harga bonds akan turun karena simple, opportunity cost. Karena ketika kita membeli bonds jangka 10 tahun, SBN 10 tahun kita sudah beli di lock di yield tertentu, suku bunga bergerak naik, harga bonds itu akan turun. Simple, jadi analoginya seperti Bapak Ibu taruh deposito saja di bank. Ya. Langsung aja kalau gitu Pak, sarannya bagaimana nih kepada semua audiens yang datang pada hari ini, pembagian portofolio reksadana bagi investor baiknya gimana? Menyikapi keadaan tahun depan yang tadi disampaikan. Saya kira yang tepat view kami adalah kalau obligasi memang harganya masih tergantung gitu ya, jawabannya tergantung pemerintah. Saya kira lebih baik pendekkan durasi. Durasi sependek mungkin, jadi kalau beli SBN misalnya, itu beli yang pendek-pendek sebaiknya sekarang sambil menunggu kesempatan untuk bisa beli SBN lebih tinggi. Beli reksadana obligasi sebaiknya yang durasinya juga pendek. Reksadana yang durasinya pendek cenderung reksadana berbasis obligasi korporasi kebanyakan. Kenapa? Karena obligasi SBN itu kalau kita lihat universe-nya ada yang pendek, ada yang panjang. Tapi korporasi kebanyakan ketika mereka mengissue bonds kebanyakan juga paling panjang 7 tahun. Kebanyakan 5 tahun malah atau 3 tahun kebanyakan. Jadi otomatis kami sebagai pengelola reksadana berbasis obligasi ketika membeli bonds korporasi pastilah dapatnya yang pendek-pendek gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Jadi reksadana berbasis obligasi korporasi. Untuk saham saya kira dan reksadana campuran itu baik untuk dibeli terutama kalau ada weakness di market. Saran kami seperti itu. Kalau kinerja dari perusahaan startup di bursa menurut Anda bagaimana?
saat ini dan kedepannya bagaimana? Ya, ini mungkin saya bisa, boleh tolong di slide saya ditampilkan lagi. Oh, by the way, just one point Mbak Prita, mungkin don't be too bearish on startup, karena by the way, Indonesian equity ya, equity market kita, market cap itu kalau dibagi dengan GDP, dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita, jauh lebih rendah loh, by the way ya, jauh sekali. Maksudnya apa? Untuk startup itu kan exitnya pasti nanti mereka IPO. Nah, jadi ya kalau kita lihat pasar sahamnya kita yang list itu jauh sekali di bawah rata-rata. Jadi prospeknya masih bagus lah ke depannya. Sorry to sway. Nah ini tadi terkait valuasi untuk startup, kita memang melihat ini yang sebelah kiri adalah Nasdaq, price to sales. Simpelnya kita lihat harga saham dibandingkan dengan salesnya per saham tersebut. Nah yang di sebelah kanan itu memang kebetulan sektor teknologi di Indonesia. Kita bisa lihat ya valuasinya turun ya, price to salesnya turun, harga sahamnya juga turun. Mungkin di situ kita bisa lihat bahwa memang itulah yang menggambarkan so far ketika ada IPO, mungkin Goto, Buka, semuanya tuh cenderung turun bergerak harganya. Tadi saya katakan sektor teknologi is something interesting, tapi I think you have to be patient, harus sabar. Dan lihat ketika ada katalis yang tepat seperti misalnya earningsnya improve dan sebagainya, it's a matter of time nanti. Karena porsi saham teknologi di Indonesia itu cenderung kecil dibandingkan, ya kan Pak Patrick, dibandingkan dengan pasar regional lainnya. Jadi masih banyak porsinya. Sedangkan negara kita kan negara dengan 275 juta penduduk. Harusnya ada bagian sektor teknologi yang cukup besar di indeks kita. Cuma masalah waktu. Baik, terima kasih. Tapi saya mau tanya lagi nih terakhir ke Pak Patrick. Patrick, sebenarnya apakah kita dari pembelajaran ini ya, apakah valuasi itu suatu perusahaan startup itu masih bisa dijadikan sebagai satu ukuran nilai real dari perusahaan startup tersebut? Ya, jadi memang di dunia startup itu valuasi itu lebih ke art dan science ya. Tadi saya juga lagi share sama Pak Antoni. Jadi memang the value of anything itu tergantung yang bayar itu siapa gitu. Nah jadi di tempatnya Intudo kita berusaha istilahnya mark to marketnya itu selalu based on perusahaannya punya last price per share yang ada equity fundraising. Karena ada di dunia startup itu selalu mereka fundraisingnya dalam bentuk utang, tapi bisa convertible bond, tapi bondnya itu capnya tinggi dan lain-lain. Nah di tempatnya kita nggak pakai pricing atau valuation practice seperti itu. Jadi memang kita cara kita nge-report performance kita ke para investor itu memang lebih konservatif dan saya percaya lebih responsible gitu. Satu lagi nih soal unicorn nih, penasaran soal unicorn. Kalau tahun lalu kan ada 3 perusahaan unicorn ya, yang kemudian ya 3 perusahaan yang masuk fintech yang naik kelas jadi unicorn. Tahun ini ada 1 e-visory kalau nggak salah ya. Nah jadi unicorn baru. Nah sebenarnya penting nggak sih untuk menjadi unicorn atau lebih penting untuk dapat profitabilitas cepat aja sebenarnya? Saya kira sebagai fund manager kalau tipe fund manager yang istilahnya spray and pray, istilahnya mereka invest di perusahaan yang sekian banyak, karena ownership mereka di setiap perusahaan dikit, mereka butuh unicorn di portfolio mereka. Tapi the way Intudo invest itu kita concentrated portfolio, ownership kita 15-20%. Nah jadi untuk kita, mungkin jawaban dari Intudo itu kita sebetulnya nggak perlu unicorn. Misalnya setiap perusahaan yang tercapai 500 juta in valuation, kita punya ownership yang 15-20% itu, it's a 75-100% position. Jadi setiap perusahaan itu punya potensi untuk nge-return half of our fund size gitu. Nah jadi mungkin approach untuk investingnya itu yang harus lebih di-socialize amongst the VC community itu, karena kadang-kadang ngejar unicorn itu jadi sesuatu yang fiktif, yang mungkin bisa istilahnya timbul-timbul aksi-aksi yang lain yang tadi kita sempat cerita gitu. Oke, baik. Terima kasih tips-tipsnya. Semoga Anda sudah banyak tercerahkan ya mengenai bagaimana bisnis startup ke depan, bagaimana menilainya ketika Anda melakukan investasi atau kemudian mungkin membangun startup baru begitu. Karena lihat tadi kesempatannya masih banyak. Nah silakan, ada yang mau bertanya Bapak Ibu?
Silakan kalau mau bertanya. Nanti ada, ya silakan Pak. Boleh angkat tangannya lagi Pak, nanti akan dibantu. Ya, di sebelah sana Mas. Nanti ada sedikit kenang-kenangan dari Permata Bank untuk Anda yang bertanya. Silakan Pak, boleh nama, dari mana, dan ditanya pertanyaan ditujukan ke siapa? Selamat siang, saya Muhammad Rozali dari dosen Pasca Universitas Borobudur. Saya juga dosen praktisi. Saya mau tanya sama Pak Antoni Pak. Kita tahu bahwa GoTo maupun Bukalapak kan sudah go public ya, udah TBK. Pertanyaan saya, kenapa kurang menarik Pak? Karena harganya saya lihat itu cenderung tidak cepat ininya, kenaikannya itu. Sedangkan kita tahu bahwa sekarang ini kan di perusahaan-perusahaan itu rata-rata kan generasi milenial dan generasi Z. Ya tentunya dalam hal teknologi mereka sudah lebih menguasai. Saya kira-kira apa faktornya Pak untuk Pak Antoni? Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, gimana Pak? Silakan. Langsung kita jawab Langsung saja ya. Oke, makasih Pak atas pertanyaannya. Ini spesifik ya Pak tentang Bukalapak ya Pak? Bukalapak dan GoTo. Dan GoTo, oke. Baik. Tadi chart saya tadi nggak usah ditampilkan lagi, tapi tadi ada chart price to sales ya Pak. Jadi ini ada kaitannya dengan yang Pak Patrick katakan tadi. Sempat memang beberapa tahun terakhir, it was a seller's market Pak. Jadi untuk startup-startup dan kemudian mereka berhasil menjadi unicorn, tadi disebutkan Mbak Prita. Itu everybody was hype. Jadi di negara kita mungkin overly aggressive waktu itu. Ketika mereka IPO, semua berebutan dengan valuasi yang sangat tinggi Pak. Terus terang. Jujur untuk Trimega Aset kita nggak partisipasi Pak di IPO-nya. Karena menurut kita terlalu tinggi. Jadi valuasi yang tinggi menurut kami diukur-ukur dengan prospek industrinya. Dan juga kemampuan perusahaan itu untuk eksekusi. Saya nggak bilang jelek ya Pak. Jadi bukan berarti Bukalapak ataupun GoTo itu perusahaan yang jelek, bukan. Tapi tadi balik lagi yang Pak Patrick katakan, valuasi itu adalah sesuatu yang relatif, sesuatu yang disetujui antara investor dan si pemilik company kan. Nah ketika mungkin zaman-zaman mereka IPO ada sedikit FOMO mungkin Pak Patrick, nggak tahu benar nggak? Setuju sih, memang waktu mereka IPO itu pasar dan mungkin liquidity market itu memang jauh lebih accessible ya to liquidity ya. Ya, tadi ada chart saya Pak kalau Bapak ingat tadi sempat lihat M2 yang monetary condition all the Fed itu melonjak tinggi. Jadi uang itu mudah, easy money everywhere. Jadi ketika uang mudah itu apa aja ketika oh ya ini IPO ada perusahaan teknologi bagus mereka masuk aja Pak. Jadi tanpa berpikir dan mungkin investor retail pun juga banyak juga yang masuk karena ya it's hype ya Pak ya, FOMO mungkin pada saat itu. Nah makanya tadi saya katakan saya di Trimega dan teman-teman tim investment kita yang penting kalau kita tetap disiplin Pak, valuasi menurut kita yang orang lain boleh bilang itu murah. Tapi kalau kita percaya ini mahal, kita tetap stuck with our gun, Pak. Stick with our gun. Jadi kita eksekusi berdasarkan view kita. Kita bisa salah, makanya nggak boleh FOMO, nggak boleh fear of missing out gitu ya. Tapi bukan berarti kita terima aset selalu benar, Pak. Kita sering punya pula salah gitu. Dalam sebagai money management itu, yang penting kita lebih banyak benarnya daripada salahnya. Salah selalu pasti ada, karena kita bukan Tuhan. Semoga menjawab, Pak. Baik, terima kasih Pak Antoni dan juga Patrick. Ada lagi yang mau bertanya silahkan. Iya silahkan Ibu, Mbak di belakang sana. Iya. Selamat siang Pak Patrick, saya dengan Prilisa. Saya mau tanya, saya pernah lihat di World Investment Report 2023 bahwa Indonesia itu kita in second place behind from Singapore. Jadi langkah apa yang harus kita lakukan untuk dapat meningkatkan FDI inflows? Karena kita nomor 2, Singapura nomor 1. Ya. Baik, terima kasih. Silakan Pak.
Sorry, jadi mungkin saya ulang. Jadi FDI. Lebih ke FDI. Lebih ke Bagaimana FDI. Indonesia bisa compete dengan Singapura intinya ya Mbak ya? Ya. Ya, saya kira seperti tadi saya sempat cerita sedikit. Jadi saya kira untuk yang Omnibus Law yang kemarin udah mulai implementasikan, saya kira mungkin negative list dirubah jadi positive list itu satu hal yang sebetulnya mendongkrak FDI untuk meningkat sih. Dan evidence-nya memang iya, kalau kita lihat FDI, mau FDI pun atau DDI, dua-duanya in the past few years sejak Omnibus Law implementasi ada begitu. Dan juga di bidang startup, memang banyak industri yang tadi banyak limitations-nya gitu. Nah sekarang sejak negative list jadi positive list, saya lihat itu sih meningkat lumayan jauh sih. Baik, ada tambahan mungkin Pak Antoni terkait hal ini? Jawabannya menurut saya realistically ya, butuh waktu sebenarnya. Karena well first of all I think the government has been doing a good job. Karena Pak Jokowi pemerintahannya menurut saya cukup kuat ya. We need a strong government. Karena kalau saya berbicara dengan investor luar negeri misalnya, salah satu yang input dari mereka adalah investasi di Indonesia ribet. Karena dari atasnya sudah disetujui, begitu masuk mau eksekusi ke daerah, sangat birokratis gitu kan. Dan pemerintah sekarang Pak Jokowi saya rasa terintegrasi gitu ya. Nah kita nggak tahu nih nanti makanya pemilu penting kan berikutnya seperti apa. Karena ada istilah ini kalau di Indonesia bisa diduitin kenapa enggak gitu kan. Jadi segala level tuh mau uang gitu kan. Itu ya Bapak Ibu tahu lah di sini, nggak usah saya yang jelaskan. Tapi intinya it takes a while untuk negara kita. Sebenarnya sangat sayang, negara kita ini is very very attractive, very very interesting, penduduknya banyak, tapi ya dengan segala challenge-nya ya kita harus hadapi gitu ya. Menurut saya butuh waktu, butuh lebih banyak mungkin generasi berikutnya, bukan generasi saya atau generasi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, tapi generasi anak-anak muda, mungkin Gen Z nantinya atau Gen Alpha yang akan mentalitasnya sudah berubah dan mau bersemangat benar-benar kompak membawa negara kita lebih baik lagi. Bukannya mau sound bearish ya untuk negara kita. Negara kita is very interesting, very a lot of opportunities gitu. Tapi kenyataannya memang sulit gitu ya. Iya, itu reformasi birokrasi ini terus didorong ya, semoga oleh pemimpin yang berikutnya juga terus didorong, transparansi, reformasi birokrasi biar kejadian seperti maunya Mbak tadi tuh, karena itu maunya kita semua ini di sini. Ada lagi? Masih bisa? Ada waktu untuk bertanya? Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Hai Patrick, I'm Luiza. Saya sekarang founder dari salah satu startup yang udah berjalan sekitar 2 tahun. Mungkin mau tahu dari sisi venture capital before investing in a startup, what are the vital points dalam due diligence yang dilihat sih untuk kita bisa menarik gitu dari perspektif venture capital, maksudnya. Itu pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Bagaimana tipsnya? Ya baik, terima kasih. Untuk kita sih mungkin prosesnya ada sedikit unik. Mungkin saya nggak bisa jawab untuk VC fund yang lain. Tapi kita memang proses untuk due diligence-nya rada lama. Dan memang fokusnya kita lebih ke teknologi companies yang lebih sifat B2B. Nah jadi prosesnya di sisi kita sih, kita ketemu founder, coba memahami produk atau solusinya itu apa. Terus kita coba bantu dari sisi business development. Kita bawalah ke investor base kita di Indonesia yang lebih dari 30 groups di Indonesia untuk kita coba jajakin untuk kerjasama gitu. Nah apa yang memvalidasi kita itu hanya kalau misalnya startup ini bisa kerjasama, itu baru kasih kita validation untuk invest di startupnya gitu. Nah dalam proses itu sebetulnya sekali lagi kita juga pengen lihat gitu behavior foundernya kayak gimana, can you handle pressure atau gimana, nah, kayak hal-hal kayak gitu. Juga istilahnya soft skill atau soft assets-nya yang kita coba examine juga gitu. Ya, jadi itu yang paling penting ya, tipsnya
langsung ini dari yang menyalurkan investor. Ya silakan, saya jarang lihat yang sebelah kanan ya, sekarang saya lihat kanan ada 2 orang ya. Bapak dulu silakan yang di depan, nanti yang belakang ya Bu ya, silakan. Iya, silakan. Selamat siang Pak, saya dengan Dian. Saya pelaku UMKM. Saya mau bertanya mengenai investor Pak. Gimana caranya untuk mencari, menarik dan merayu investor sampai dengan deal gitu ya, sampai dengan jadi gitu. Karena kebetulan juga saya bikin produk gitu. Mungkin produk saya belum pernah ada di Indonesia. Saya buat ready to drink jus jambu mede Pak. Gitu. Nah, itu kemarin juga kita ikut pameran di perkebunan, hari perkebunan yang diadakan sama Departemen Pertanian gitu. Itu udah dapat respon yang luar biasa gitu. Tapi memang kita masih terkendala untuk mengembangkan produk kita itu jus jambu mede itu gimana caranya untuk kita mencari investor itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Karena waktunya tinggal sedikit, saya kumpulkan saja ya yang dengannya di belakang Mbak. Oh ada 2 lagi, saya kumpulkan deh dua yang terakhir. Ya, silakan Mas, ada 2 lagi yang terakhir. Selamat siang semuanya, nama saya Mira. Saya pengen nanya sekarang untuk forecast investment itu kita bisa pakai EA juga kan ya? Untuk apa Mbak? Forecast untuk apa sih namanya? Nentuin gitu kan, memperkirakan mana IPO yang ininya. Oh forecast IPO. Iya. Untuk bisa kita lihat portofolionya pakai atau mungkin itunya dari EA kan ya, lebih cepat, lebih faktual gitu. Tapi bagaimana mungkin juga seandainya saya sebagai calon investor gitu, seberapa trust sih gitu kan, aku bisa menggunakan EA ini gitu dibandingkan yang emang langsung seperti yang Bapak bilang tadi kan behavior dari pemilik sahamnya sendiri juga bisa mempengaruhi gitu kan dari nilai asetnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik. Ya, tadi satu lagi silakan. Ya, terakhir silakan Pak. Ada satu lagi boleh angkat tangan? Ya. Selamat siang Pak Patrick dan juga Pak Antoni. Saya David. Pertanyaan saya yang pertama sebetulnya ada sesuatu yang menarik dari salah satu materi di Harvard. Dia menyatakan bahwa startup itu bukan lagi menjadi unicorn ya. Karena ini kan sebuah hewan magic ya yang tiba-tiba muncul di sulap kayak gitu kan dengan investor, dengan visi. Kemudian mereka harus shifting menjadi camel kayak gitu kan yang bisa bertahan kayak gitu di desert dan juga yang pastinya harus bisa survive kayak gitu. Nah, menurut Bapak sendiri pandangan Bapak mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan kayak gitu bagaimana sih sebetulnya dunia startup ini di Indonesia khususnya dan juga gimana ketika mereka mencari pendanaan kayak gitu di visi karena ada beberapa yang menyatakan mungkin startup juga kedepannya itu bisa diibaratkan sebagai sebuah scam kayak gitu. Itu aja Pak, thank you. Baik, terima kasih. Saya akan persilakan kepada Pak Antoni terlebih dahulu untuk merespon. Silakan Pak Antoni. Mungkin yang pertama atau ke Patrick, Pak baik, Patrick dulu untuk ya. Bapak yang ini baik. ya. Mungkin yang pertama soal kalau nggak salah jual produk, yang memang sekali lagi di Intudo itu kita banyak startup itu produknya B2B. Mungkin ada beberapa strategi yang kita lakukan itu salah satu mungkin POC atau proof of konsepnya itu kita pendekin dan lebih seringin gitu supaya customer-nya itu bisa benar-benar nguji gitu. Soalnya banyak customer yang kita approach, apalagi grup yang besar di Indonesia, udah ada sistem yang misalnya kita punya ERP system, oh ternyata udah pakai SAP atau udah punya pakai apa gitu. Nah itu kerjaannya startupnya itu gimana cara istilahnya bikin mereka punya offering di modularize supaya bisa istilahnya kayak a la carte menu, kita beli makanan nggak usah ambil buffet tapi kita ambil a la carte gimana mengintegrasi ke existing system. Jadi itu suatu yang portfolio company kita banyak yang coba sih and apa istilahnya success rate-nya dengan strategi itu lumayan gitu. Baik, ada tambahan untuk yang lain misalnya untuk yang tadi cara menarik investor. Yang jadi camel itu ya? Iya, camel tadi langsung.
Ya, mungkin point of view istilahnya ke depan kalau misalnya nggak jadi unicorn, jadi camel atau misalnya binatang yang lain lah. Saya juga sempat dengar ada kata cockroach, ada kata di kita sih suka turtle ya. Kalau lihat logonya Intudo itu lebih mirip kura-kura gitu. Anyways, jadi pandangan saya sih ke depannya memang quality of growth itu lebih di prioritize gitu. Jadi the days yang pakai uang yang gampang, interest rate environment yang rendah, pakai uang itu untuk buy customer base atau beli metrik-metrik itu, those days are over gitu. Justru sekarang lebih ke fokus, banyak orang sekarang bilang path to profitability atau the quality of your customer base. Kita lebih fokus on retention, organic traffic dibanding istilahnya traffic yang harus dibeli and things like that gitu. Jadi memang udah arah ke itu sih, dan saya sih lihat teknologi itu bukan a standalone industry, apalagi di Indonesia, ada sedikit beda sama Amerika. Saya lihat industri teknologi itu selalu bersifat untuk enabling manufacturing industry, enabling consumer industry, enabling property industry. Jadi justru karena GDP kita, make up GDP kita itu banyak industri-industri yang traditional. The companies yang Intudo itu kita lirik itu lebih ke enabling function untuk existing industry itu sih. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Pak Antoni silakan. Mungkin saya komen tentang pertanyaan yang AI tadi ya. I'm not an expert to be honest untuk AI. Mungkin anak saya lebih expert. But anyway, untuk AI menurut saya satu perspektif gitu ya. Ketika pisau pertama kali ditemukan, itu bisa membantu kan? Kita bisa motong daging, motong sayur dengan pisau, tapi juga bisa membunuh orang gitu kan. So AI is technology, penemuan apapun di dunia ini selalu pasti ada assessment baik dan buruknya. Dalam hal ini misalnya AI ya, terkait pemilihan saham misalnya untuk forecast. Saya kira sepengertian saya, mohon maaf kalau pengertian saya salah, tapi AI itu kan memang mereka bisa memiliki kemampuan untuk extract all the information within the same subject, kemudian menyimpulkan gitu ya. Mungkin yang agak sulit dilakukan, yang saya dapat bayangkan ya, again saya bukan expertnya, misalnya gitu, dalam menjalankan suatu perusahaan, menjalankan suatu company startup, ide-ide untuk mengambil analogi atau mengcopy sesuatu business model dari sesuatu yang sama sekali tidak berkaitan dengan hal tersebut. Misalnya bisnis di asset management, tapi kita copy bisnis modelnya dari industri yang benar-benar berbeda. Saya rasa AI belum memiliki kemampuan seperti itu. Itu kreativitas. Itu seperti makanya kita manusia diciptakan Tuhan. Wisdomnya manusia di situ. Kreativitas seperti pelukis, ya kan. Kita mau tambahkan, bagian ini kita tambahkan warna kuning sedikit sehingga lebih cerah. Saya rasa meskipun AI sekarang bisa melukis ya. By the way, ya. But anyway, maksud saya intinya adalah kreativitas dan kemampuan untuk menyimpulkan dan mengambil hikmah dari suatu pelajaran di sini untuk apply-nya another thing. Jadi jam industri, jam konteksnya berbeda itu menurut saya AI belum. Karena AI itu akan di-feed berdasarkan information yang segalanya ada. Memang AI akan menjadi orang yang paling pintar ya untuk misalnya di asset management misalnya kita berdasarkan price to book atau price to sales, AI tentu saja bisa menyimpulkan gitu kan, akan melakukan yang sama. Iya, baik. Itu. Baik. Kalau saya boleh tambahkan tadi yang pertanyaan tentang, menurut saya whether it's startup atau perusahaan manapun, mau unicorn mau apa ya, basically is back to basic kan. Bagaimana caranya mengubah bisnis Anda dari yang tadinya jualan kunci pintu misalnya, menjadi eventually kawan lama menjadi ace, right? So it's bagaimana caranya mengubah suatu toko yang tadinya di Mangga 2, kemudian akhirnya berubah menjadi grosirian terbesar di Indonesia misalnya seperti itu. Anything that you can do to make it happen. Back to basic, bisnis itu is about profit, making money. Dan cukup gak untuk bayar gaji pegawai, cukup gak untuk bayar tagihan listrik, as simple as that kan sebenarnya. Ini udah waktunya untuk menyimpulkan atau gimana nih Mbak Prita? Nanti
Ada conclusion, tapi nggak apa-apa. Kalau mau nyampaikan nggak apa-apa. Ya, menurut saya jadi ya it's back to basic. Tadi banyak istilah-istilah yang Pak Patrick sampaikan. Sebenarnya we just trying to make money and try to survive. Di bisnis itu gimana caranya yang survive lebih lama, kemungkinan mereka akan bisa melihat opportunity yang tiba-tiba present dan hadir. Yang lebih pelari maraton lah ya, yang lebih lama. Tiba-tiba misalnya melihat pemandangan lebih indah yang belum sampai ke situ belum gitu kan. Iya. Mungkin seperti itu. Baik. Terima kasih Pak. Masih ada 2 menit terakhir Pak. Boleh Pak, silakan Pak pertanyaannya. Singkat padat ya. Iya, wait a minute, ada ininya, mic-nya. Saya mau nanya mengenai Goto. Iya. Saya lihat kalian udah 70% ke masyarakat, udah sahamnya. Apakah strategi kedepannya akan jual lebih ke masyarakat untuk mendapat dana? Dan saya melihat juga founder-foundernya juga sahamnya udah 1% atau lebih kurang dari 1%. Founder dan pemilik sebelumnya. Nah, ini strategi kedepannya gimana? Apakah mau jual lagi ke masyarakat untuk mendapat dana atau gimana? Karena saya sebagai investor Goto, saya mau tahu kayak gitu strategi Goto ke depan. Terima kasih. Iya, sebenarnya di sini tidak mewakili Goto. Mohon maaf Bapak, karena ini di sini narasumbernya tidak mewakili Goto, karena bukan berasal dari perusahaan Goto. Tapi Kak, ya, mungkin begitu. Lebih ke arah strateginya, mungkin advice strategi sebagai investor bagaimana menyikapinya ya. Ya, mau menyampaikan Pak Patrick? Mungkin Pak Patrick satu lagi yang mungkin lebih tepat untuk jawab Goto. Tapi mungkin kalau strategi untuk startup soal exit lah, mungkin saya lebih komen itu kali ya. Ya memang di Indonesia, saya lihat Indonesia Stock Exchange juga udah jauh lebih modern untuk di listing deregulating listing requirements ya. Jadi perusahaan-perusahaan untuk listing di IDX, dan saya juga baca kemarin ada partnership ya sama Hong Kong Stock Exchange dan lain-lain yang bisa memudahin dual listing dan lain-lain itu. Mungkin akses ke capital itu dan improve liquidity itu suatu juga baik untuk startup yang punya visi untuk exit juga sih. Ya. Mau menambahkan Pak Antoni? Iya, saya kira untuk Goto ya sebenarnya harus tanya Pak Patrick yang lain. Kebetulan kawan saya tapi saya belum sempat nanya dia. But anyway, for Goto is tadi menurut saya strateginya for us as an investor, kita lihat saja metric-metric yang kita harus perhatikan. Simpelnya kan tadi Pak Patrick sudah sebutkan path to profitability itu kan. Bisa gak teman-teman di Goto itu mengeksekusi sehingga they can turn around the company and make it real again. Maksudnya yang seperti saya bilang tadi, business is about profitability sebenarnya kan. You have to make money for the shareholder. Kalau enggak ya there's no point of for you being in a business gitu. Nah, itu dia ya jawabannya ya. Semoga menjawab. Terima kasih. Nah, kita masuk ke akhir diskusi kita. Tapi saya mau bertanya sebagai penutup satu pertanyaan. Karena biasanya kalau kita sudah masuk bulan Oktober, pertanyaan dari semua pelaku bisnis adalah next year tuh gimana ya? Gitu. Kita mesti gimana nih buat next year? Itu pertanyaan besar di seluruh pelaku bisnis. Melihat dari berbagai fenomena yang ada, mungkin bisa memberikan tips. Next year itu sebaiknya bagaimana dan apa yang perlu kita cermati, apa yang perlu kita bisa waspadai begitu. Mungkin dimulai dari Pak Antoni terlebih dahulu, silakan. Oke, tadi sempat saya katakan bahwa yang harus diwaspadai tahun depan adalah mungkin ini seperti repeat of the beginning of this year sebenarnya ya, atau the end of towards the end of last year tuh kita miliki sama kan, seperti banyak gonjang-ganjing di dunia. Unfortunately masih sama ya keadaannya. Perang di Ukraina masih berlangsung, belum selesai. Jadi pressure terhadap energi bisa saja ada. Kita nggak tahu Rusia bisa melakukan apa. But tadi saya sempat katakan bahwa Fed tightening cycle kelihatannya sudah hampir selesai, tapi kok mereka masih ada inflation pressure lagi, so we have to be careful. Tapi untungnya di Indonesia, saya rasa kita harus menyikapi, harus bersyukur pertama kali di Indonesia, secara fundamental kita cukup baik kok.
Kalau berkaitan dengan ekonomi global, sebenarnya kita lihat matriksnya simple. Pintu masuk pelemahan ekonomi global ke kita itu apa? Pintu masuknya adalah melalui ekspor kita. Ekspor kita seberapa besar pintu masuk ini? Ekspor kita besarannya adalah sekitar 20-22% dari GDP kita. Apakah besar? Ya cukup besar. Kecil? Enggak kecil juga. Jadi kalau dunia itu terpuruk, kita pasti ada imbasnya. Nah untungnya menurut saya kita pelurunya cukup banyak ya. Jadi secara fiskal mungkin kita sudah di-manage dengan benar. Bu Sri Mulyani sangat disiplin, saya kagum. Basically jadi Bank Sentral pun kita, Pak Peri juga konservatif approach-nya so far. Jadi pelurunya kita banyak sebenarnya di Indonesia. Ditambah kita, ekonomi kita memang private consumption-nya 55% lebih. Jadi harusnya negara kita cukup kuat. Dan apalagi ada pemilu biasanya secara historis, market pasar itu, pasar saham terutama ya, itu cenderung positif beberapa bulan sebelum pemilu dan beberapa bulan setelahnya. Jadi mestinya menarik lah tahun depan. Jadi tahun depan untuk Indonesia masih menarik dan diperkirakan masih resilience ya, begitu ya. Terima kasih. Dari Pak Patrick silakan. Ya, saya singkat aja. Saya sih tetap optimis dari point of view-nya startup dan lain-lain karena menurut saya ini berapa tahun yang lalu sebuah reckoning atau mindset change yang kita sempat bahas itu sesuatu yang sehat untuk industri ini dan kedepannya justru menurut saya it's a bias market di mana kita bisa masuk ke startup-startup ini dengan mindset yang lebih tepat gitu. Iya, itu dia tipsnya untuk Anda semua. Kita berikan tepuk tangan untuk para narasumber kita Bapak Ibu. Sudah banyak digali, sudah banyak dikupas tips dan insight-insightnya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu hadirin sekalian. Nah sekarang kita akan mengabadikan untuk berfoto bersama. Silahkan Pak Patrick dan Pak Antoni di depan sini untuk berfoto bersama. Silahkan di depan sini Pak. Iya silahkan. Dan saya juga sambil berfoto saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian nanti bagi yang bertanya akan ada hadiah ya tanda terima kasih partisipasinya dari Permata Bank bisa diambil di bagian kanan nanti di bagian booth-booth ini. Dan kemudian terima kasih sekali lagi kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin sekalian. Terima kasih Pak Antoni, Pak Patrick, persilakan untuk dapat kembali ke tempat.